Jadi sebab sesuatu akan ada akibatnya. Sebab kita khusyuk sholat kepada Allah, Allah akibatnya Allah berikan kepahaman tentang ilmu al-hikmah itu. Nah, kita sudah tahu ilmunya al-hikmah, maka keistiqomahan ini nanti akan melahirkan ilmu al-hikmah itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bah. Kajian pagi ini memang sangat menarik, Bah. Ya. Tentang al-hikmah nih, Bah. Ya. Tadi kata Bah di surah Al-Baqarah ayat, kalau kita pengen dipahami banget, itu di surah Al-Baqarah ayat 105 sampai 57. Ya. Nah, bagaimana caranya, Bah, kita kita supaya dapat kita memperoleh al-hikmah ini? Karena kita kalau tadi musibah kita menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Tapi kita belum apa tuh. Dan bagaimana kita, apakah ada doa-doanya supaya kita mendapatkan al-hikmah ini, Bah? Terima kasih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad. Ya, memang kadang-kadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi biasanya kalau begitu kepada orang mati aja kan? Iya, Bah. Nah. Ketika dikasih sakit, nggak ngomong itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika misalnya kekurangan duit, nggak bakalan ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Iya, Pak. Padahal sama itu. Semuanya itu adalah yang bikin itu Allah gitu. Maka di sini yang banyak terjadi itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomongnya aja fasih gitu. Tapi sesungguhnya kefasihan ngomongnya itu tidak ada di dalam jiwa yang ada di dalam lubuk hati itu sama dengan kefasihannya gitu. Jadi kayaknya cuma di lisan saja gitu. Di dalam jiwanya nggak ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Maka di sini zikir ya, zikir. Zikir itu betul-betul kita pahami zikir itu. Zikir itu harus kita pahami. Betul-betul pahami maknanya. Terus kemudian zikir itu harus sampai kepada tingkatan ihsan. Jadi tingkatan ihsan itu artinya merasakan kehadiran Allah. Ya. Misalnya kita sedang beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita merasakan bahwa ketika kita beristighfar mohon ampunan kepada Allah, maka yang kita pahami itulah al-azimnya tadi. Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha hebat, yang maha perkasa. Sementara kita ini lemah. Tidak punya daya upaya. Banyak dosa, banyak melakukan kesalahan kepada zat yang maha agung. Jadi merasakan betul kelemahan kita, merasakan betul permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang seperti itulah yang akan merubah jiwa seseorang. Dampaknya luar biasa itu. Tapi kalau zikir itu hanya zikir lisan, pikiran kemana-mana, zikirnya itu tidak memberikan dampak, efek apa-apa kepada jiwanya. Karena zikir ihsannya enggak muncul. Nah, akan bisa masuk kepada zikir ihsan itu, kemudian sesungguhnya zikir itu kan di dalam kolbu. Gerak kolbu, yang jiwa yang ada di dalam lubuk kolbu ini. Maka untuk itu artinya apa? Bahwa di dalam kolbu kita ini harus bersih. Tidak boleh benci, tidak boleh dendam, tidak boleh nyakitin orang lain. Ya. Malah harus banyak isi dengan sifat-sifat memaafkan kesalahan orang lain, menolong orang lain. Jadi sifatnya ingin menolong orang lain, terus kemudian menjaga lisan, jangan sampai orang lain itu
sakit hati. Kalaupun kita ngomong membuat orang itu jadi senang. Atau omongan kita bisa memberikan solusi kehidupan kepada orang lain. Artinya bermanfaat gitu. Karena ketika kita misalnya gara-gara lisan, ya kan, itulah yang akan menjadikan hijab di dalam kolbu ini. Sehingga walaupun kita berusaha bagaimana zikir ihsan itu supaya terwujud, itu akan terhalang, tidak kunjung khusyuk. Ya. Kalau bahasa mudanya tidak khusyuk-khusyuk, ya karena itu. Maka harus introspeksi, ya, bersihkan dulu kolbu kita, karena kolbu kita ini akan dipakai untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah bisa ihsan, maka lakukanlah zikrullah ini secara istiqomah. Nah, sehingga dengan demikian di dalam hidup ini keistiqomahan itu, ya, kita harus hitung. Kita ini hidup ini punya nilai keistiqomahan apa aja. Oke, sholat 5 waktu, insya Allah bisa lah ya istiqomah di awal waktu. Nah, zikir bisa nggak istiqomah? Insya Allah bisa. Sholat malamnya bisa nggak? Nah, maka ini ketika ini istiqomah, jangan sampai berkurang gitu. Usahakan ini istiqomah itu artinya apa namanya, konstan, tetap gitu. Usahakan seperti itu, stabil. Nah, usahakan seperti itu. Ya, maka apa namanya? Nanti kepahaman itu sebetulnya akibat, Pak. Penyebabnya ya tadi itu. Ya. Hidup ini kan sebab akibat. Ya. Ya. Jadi sebab sesuatu akan ada akibatnya. Sebab kita khusyuk sholat kepada Allah, akibatnya Allah berikan kepahaman tentang ilmu al-hikmah itu. Nah, kita sudah tahu ilmunya al-hikmah, maka keistiqomahan ini nanti akan melahirkan ilmu al-hikmah itu tadi. Sehingga memang ini tidak bisa simsalabim terus kemudian langsung paham ilmu al-hikmah. Enggak. Karena ini sesungguhnya kalau kita baca Quran gampang, ya kan? Ya. Hitam putihnya ini kita baca gampang. Tapi bagaimana merasakan cahaya Al-Quran dalam bentuk ilmu al-hikmah bisa kita rasakan di dalam kolbu, maka ini persoalan yang tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan keistiqomahan, diperlukan kita selalu membersihkan jiwa, diperlukan kita selalu di dalam mengingat Allah, kehusyuan. Itu yang harus kita jaga. Nah, baru nanti rasa ilmu al-hikmah itu akan bisa kita nikmati. Barangkali itu, Pak Rahmat.